takdir itu kerasaan malah di situ. Tanpa kita imbangi dengan bersedekah yang baik. Kalau orang Jawa bancaan atau selamatan itu. Ya. Tapi bagi orang yang tidak mengerti tentang makna dari takdir, orang bancaan, orang selamatan itu ya dianggap orang musyrik. Seolah-olah nggak percaya dengan ketentuan Tuhan. Kok suka menghina atau mencela cara orang Jawa itu tradisi berbudaya, maka kata-kata kewalat itu akan melekat pada orang itu. Coba lihat aja nanti. Jadi ojo enak-enak lah urip tanah Jawa. Orang Jawa memakai doa bahasa luar. Aku tak pakai bahasaku sendiri. Coba mana nanti yang akan cepat terkabul? Ya apa tah? Susahnya kalau kita membaca Hono Coroko Tuto Sawala Podo Joyonya Mogo Bodongo. Setelah itu Ngoto Bogomo Nyoyo Jodopo Lawo Sotodo Koro Cono. Selamat malam, Mbah. Ya, selamat malam. Ini mau tanya-tanya lagi sama Mbah Darno. Ya, monggo silakan. Gini, Mbah. Pada umumnya setiap perjalanan manusia itu baik maupun buruk itu kan katanya takdir Allah. Ya. Nah, lalu apa yang dimaksud takdir itu, Mbah? Lalu apakah benar takdir itu tuh sudah ditulis saat kita dalam kandungan gitu, Mbah? Terus kalau umpama sudah ditulis dalam kandungan, bagaimana cara kita itu menjalani atau menolak takdir tersebut, Mah? Atau kan yang kita tahu takdir itu ada baik dan buruk. Gitu. Monggo, Mah. Ya. Nah, sebelumnya selamat berjumpa lagi ya, di channel Kasana Jawa ini. Maaf sambil ngerokok ya. Ya, tentang pertanyaan tentang takdir ya. Apa yang dimaksud takdir? Ya. Takdir adalah sesuatu yang dibuat pertanda atau menandai orang di saat menghadapi sesuatu, baik itu yang bagus maupun yang jelek. Itu ada takdir. Jadi takdir adalah perjalanan hidup manusia. Dan apakah takdir itu sudah ditulis masih dalam kandungan. Kalau ditulis itu artinya kita hidup itu adalah berjalan sesuai dengan tulisan. Kan gitu. Ya. Jadi sebenarnya takdir itu adalah perjalanan manusia itu sendiri. Ya. Nah, siapa yang menentukan perjalanan manusia sendiri? Yang menentukan perjalanan manusia adalah kita sendiri. Sebenarnya. Maka perjalanan kita itu adalah Tuhan. Ya, jadi memang ada benarnya kalau takdir itu ditulis oleh Tuhan. Tanpa kita itu hidup, tanpa kita itu mengerjakan sesuatu, artinya kita tidak mengikuti ketentuan Tuhan itu. Nah, ketentuan Tuhan adalah ketentuan hidup. Nah, ditakdir adalah perjalanan hidup. Jadi kalau gitu takdir buruk dan takdir baik adalah sesuai dengan perjalanan hidup itu sendiri. Jadi jangan kita itu seolah-olah wah ini sudah ditentukan oleh Tuhan. Lah, kalau memang ini sudah ditentukan oleh Tuhan, kenapa Tuhan sendiri di dalam agama kok di situ dikatakan atau diterangkan saya Tuhan tidak akan merubah takdir seseorang kecuali seseorang itu mau merubahnya dengan sendiri. Jadi kalau kita itu terpaku pada takdir, ya seolah-olah karena kita itu jelek, wah ini sudah takdir saya. Nah, kalau sudah takdir saya artinya kita tidak perlu membenahi atau tidak perlu kita itu keluar dari takdir itu. Ya, contohnya seperti ini. Kalau kita itu hanya percaya dengan takdir, apalagi zaman sekarang itu zaman maju. Ya, kita lewat di jalan aja
harus di setiap ada jalan yang besar kita harus berhenti. Artinya berhenti itu tolah-toleh. Ya. Ini ada kendaraan enggak? Saya karena mau menyeberang. Nah, tapi kalau kita itu sesuai dengan jalannya takdir. Kalau takdir memang saya tidak mati ditabrak motor, ya sudah lewat jalan raya yang ngelujur wae, jangan tolah-toleh. Untuk kita selamat maka kita diwajibkan untuk tolah-toleh dulu, melihat kanan kiri, dan nggak ada mobil lewat atau enggak. Kalau sudah nggak ada ya kita jalan, artinya kita selamat. Ya, tapi kalau kita sudah terlalu percaya dengan takdir, nggak mau mensyariati tolah-toleh, ya kita mungkin hidup kita nggak lama, akan mati dengan takdir itu sendiri. Nah, itu. Lalu apalagi tadi? Ini terus kan cara menolak takdir yang buruk, katakanlah gitu. Cara menolak takdir yang buruk. Nah, cara menolak takdir yang buruk ya kita harus mengimbangi dengan kebaikan. Karena takdir adalah buah dari perbuatan kita sendiri. Itu. Nah, caranya gimana? Ya caranya kita itu, cara untuk memantapkan merubah takdir itu gimana? Kalau orang Jawa ya, karena yang kita lakukan itu mungkin hal yang buruk tapi kita tidak terasa, tiba-tiba nanti buah dari takdir itu sudah menimpa kita. Nah, caranya untuk biar takdir yang menimpa kita itu berhenti sampai di situ, nggak akan berlanjut, maka orang Jawa diimbangi dengan kebaikan. Apa bukti cara mengimbangi dengan kebaikan? Maka di situ masak nasi, menyembelih ayam, menyembelih kambing. Setelah itu masak semua, dipanggilkan lalu diundangkan tetangga kita, diajak, disuruh datang ke rumah, berdoa sama-sama, dan undangannya pasti selamatan. Nah itu. Nah, biar apa? Biar kita itu terhindar dari takdir yang buruk itu. Padahal takdir yang buruk itu adalah hasil perjalanan hidup kita itu sendiri, atau kembali lagi ke karma hidup. Gitulah. Makanya orang Jawa itu nggak kehabisan cara. Makanya kalau ada takdir, terus kita itu hanya membaca mantra-mantra, membaca wirid-wiridan, membaca zikir-zikir, takdir itu kerasan malah di situ. Tanpa kita imbangi dengan bersedekah yang baik. Kalau orang Jawa bancaan atau selamatan itu. Tapi bagi orang yang tidak mengerti tentang makna dari takdir, orang bancaan, orang selamatan itu ya dianggap orang musyrik, seolah-olah nggak percaya dengan ketentuan Tuhan. Nah, coba kita itu, nah ketentuan Tuhan itu apakah Tuhan itu bicara pada kita? Kira-kira, kalau Tuhan sudah bicara pada kita, mungkin kita bisa hati-hati atau bisa menghindari takdir itu. Nah, itu. Nah, kalau takdir hanya dibaca-bacakan mantra, dibaca-bacakan doa, zikir dan sebagainya, nanti karma buruk itu nggak berlaku di dunia ini. Nah, makanya kalau orang Jawa itu, yaitu tadi, dengan kemantapan hati, dengan perbuatan yang pernah dilakukan tentang keburukan itu, untuk menghapus keburukan itu, maka melakukan kebaikan dengan cara memberi berkatan pada tetangga, memberi makan pada tetangga, memberi makan pada fakir miskin dan lain sebagainya. Mungkin dengan cara itu bisa menghapus takdir buruk itu. Jadi ringkasannya adalah takdir adalah hasil dari perbuatan hidup kita sendiri, atau yang dinamakan karma. Nah, karma itu perbuatan. Itu. Terus Mbah, dengan berkaitan takdir gitu kan, perbedaan takdir dan bala itu apa Mbah? Dan bala itu sendiri itu apa? Bala itu bukan takdir. Ya. Tapi kalau takdir itu adalah takdir itu adalah pertanda. Ya, contohnya gini, kalau kamu kerja itu berhasil,
itu juga takdir. Ya, kalau kamu mencuri tertangkap itu juga takdir. Jadi tandanya orang bekerja. Tapi kalau bala itu sudah pasti. Bala itu artinya jelek, nggak ada bala itu baik. Gitu loh. Tapi kalau takdir itu hanya untuk sebagai tanda orang keberhasilan mereka. Nah, keberhasilan tentang kebaikan maupun keburukan itu sama-sama apa? Sama-sama takdir. Gitu. Tapi kalau bala contohnya gini, kita mau main ke rumahku, katakan ya. Padahal di saat mau ke rumah saya itu niatnya baik, tapi di jalan tiba-tiba kecelakaan. Itu bala namanya. Ya, atau sampean mau ke rumah saya, bawa uang dari rumah, katakan mau membelikan rokok saya, tiba-tiba di jalan uangnya hilang. Nah, itulah bala. Jadi kalau bala itu pasti. Tapi kalau takdir itu adalah hanya untuk menandai keberhasilan orang itu dalam melakukan karma atau perjalanan hidup. Nah, lalu Mbah, kan saya pernah dengar dengan perkataan tuh ada kata tolak bala. Tolak bala. Tolak bala. Nah, apa itu bisa ditolak juga seperti takdir guru tadi? Nah, memang tadi kan sudah saya sebutkan tuh caranya untuk terhindar dari bala orang Jawa itu kan termasuk bancaan. Ya, kalau balak-balak yang kecil, kalau balak yang besar ya otomatis harus ruatan. Ruatan. Itu cara untuk menolak balak yang berkelanjutan atau balak yang direncanakan akan datang terus. Nah, kenapa orang Jawa itu mempunyai cara seperti itu? Karena orang Jawa itu bisa menilai seseorang itu dari awal sudah seperti ini, dan di pertengahan seperti ini, dan di akhir mungkin juga seperti ini. Nah, itu namanya balak yang lebih besar. Nah, cara untuk menolaknya apa? Kalau balak yang paling besar ya mau tidak mau, percaya tidak percaya, karena hidup di Jawa. Nah, Jawa ini berdiri itu hasil dari ruatan. Gitu. Jadi kita nggak boleh ingkar dengan kepercayaan orang Jawa. Kalau kepercayaannya orang luar, ya silahkan hidup di negara luar, jangan hidup di Jawa. Jadi jangan pernah mengejek atau mengecilkan orang-orang Jawa itu cara untuk menolak bala itu. Gitu. Kalau nggak suka ya jangan hidup di sini, ya pergi di negara yang kamu sukai. Gitu, karena setiap negara itu beda caranya. Gitu. Jadi kalau ajaran negara lain seperti itu ya itu mungkin berlaku di negara sana. Kalau di sini, apalagi orang Jawa, bukan orang Jawa, orang Nusantara semua mempunyai versi atau cara masing-masing untuk menolak bala itu. Kalau kok orang yang sudah hidup di Jawa ini sudah enak makan padi Jawa, sudah seger minum air Jawa, kok suka menghina atau mencela cara orang Jawa itu tradisi berbudaya, maka kata-kata kewalat itu akan melekat pada orang itu. Coba lihat saja nanti. Jadi ojo enak-enak lah urip tanah Jawa. Apalagi orang Jawa sendiri. Karena kedogma dengan bahasa orang luar. Ya takdir itu kan sebenarnya bukan bahasa kita tuh. Sebenarnya takdir itu kan bahasa luar. Tapi kadang-kadang ya tadi sudah sering dikatakan, tapi makna dari takdir itu tidak tahu, gitu loh. Kalau orang Jawa itu nggak ada takdir, yang ada itu pepesten. Ya, pepesten. Jadi mergo kena karmane pepesten itu orang Jawa. Jadi takdir itu bukan bahasa kita, itu bahasa manca. Makanya jangan pernah ikut-ikutan bicara tentang bahasa orang lain. Bahasa kita sendiri itu lo nggak paham, kenapa harus mengikuti bahasa orang lain? Gitu. Nah, itulah kesalahan kita. Maka tadi tentang kodok kodar itu juga bukan bahasa kita. Itu bahasa orang asing. Gitu. Yang paham ya orang sana, orang sini nggak perlu memahami itu. Untuk apa? Gitu. Kita ya harus percaya dengan pepesten itu.
karena itu bahasa asli kita, bahasa nenek moyang, bahasa leluhur kita. Nah, makanya kalau dihubungkan dengan takdir, dengan perilaku, kalau kita mengikuti budaya orang luar, ya akhirnya salah kaprah seperti ini. Sedangkan kita itu hidup di Nusantara, di tanah Jawa. Ya, tapi budaya kita tinggalkan, budaya orang lain kita junjung tinggi, kita sebar-sebarkan, ya kita lestarikan di sini. Makanya orang yang kena balak yo tetap pancet menggeluti balak itu. Ya, orang yang mempunyai hati yang keras, yang atos, mempunyai perilaku yang kikir dengki, serai jahil metakil yo pancet. Padahal ritualnya sudah setiap hari dilakukan, tapi ritual itu memakai budaya orang asing. Coba pakai budaya kita sendiri, nanti lah akan berubah dengan sendirinya. Yang tadinya artinya atas lah jadi gembur, ya perilaku yang salah nanti lah berangsur-akan menjadi perilaku yang baik. Ya itu karena kita sering mengikuti budaya orang luar yang kita sendiri sebenarnya tidak paham apa yang dimaksud dari sebutan atau kata-kata itu. Nambah selanjutnya itu kan takdir, bala tuh. Kadang saya sendiri itu ketika mengalami hal yang buruk gitu kan, selalu aduh nasib, kayak gitu tuh. Nasib itu apa sama dengan takdir itu atau gimana tuh definisi nasib menurut Mbah? Ya nasib itu sama dengan takdir, tapi ada bedanya. Ya karena nasib itu mungkin kita sudah berbuat baik, tapi balasannya itu agak nggak menyenangkan. Ya, tapi kalau takdir itu semuanya buah dari perjalanan hidup kita. Jadi antara nasib dan takdir itu hampir sama, cuman ada bedanya itu. Ya, kalau takdir karena yang tadi saya sampaikan adalah hasil dari perbuatan atau karma hidup itu. Tapi kalau nasib, ya itu tadi kita mungkin sudah memberikan yang terbaik, tapi kita dibalas dengan keburukan. Atau kita memberi air susu dibalas dengan air tuba, itu nasib. Kalau takdir adalah buah dari perbuatan atau perjalanan hidup. Contohnya gini, kalau kita mau ngambil air, ya walaupun entah itu air jernih atau air yang keruh, yang penting kan kita ngambil, tapi kan dapat air. Tapi kalau nasib, kita kadang mau mengambil, tapi nggak mungkin kita itu mendapatkan. Itu nasib. Makanya kita hanya tinggal bisa menepuk jidat, nasib gitu. Ya, itu. Ya, jadi ada bedanya. Makanya kita pokoknya nggak usah memakai bahasa orang lain lah. Kita pakai bahasa kita sendiri. Gitu lah. Jadi kalau nasib itu saya mending daripada takdir gitu. Nah ini Mbah, pertanyaan selanjutnya gitu. Ya. Bagaimana menurut Mbah Darno sendiri itu definisi doa supaya semua yang jelek-jelek itu tuh bisa digantikan yang baik, atau mungkin supaya diijabah doa-doa kita itu bagaimana menurut Mbah Darno? Biar diijabah oleh Tuhan. Lah iya, kita orang Jawa itu ya jangan meninggalkan aji soko itu tadi loh. Ya, yang pertama kita harus memakai doa aji soko. Nah, aji itu adalah semacam kekuatan. Soko adalah menjadi tiang. Nah, tiang kekuatan itu adalah Horo Coroko. Nah, bagaimanapun karena kita itu orang Jawa, maka setiap membaca doa apapun, ya apa susahnya kalau kita membaca Hono Coroko Dodo Sawala Podo Joyonya Mogo Bodongo, setelah itu Ngoto Bogomo Nyoyo Jodopo Lawa Sotodo Korocono. Supaya kita tuh mantap bahwa biar doa itu cepat diterima, dan artinya kalau kita punya masalah itu bisa cepat keluar dari masalah itu. Ya sudah, kita mengikuti doa yang selanjutnya. Mau doa apa? Mau bahasa Inggris,
mau bahasa Arab, mau bahasa Cina, ya silakan. Yang penting kita tidak meninggalkan aji soko, tiangnya, kesaktian itu, gitu loh. Karena doa itu yang akan mengabulkan ya bumi kita itu sendiri loh ya di Jawa ini. Jadi bukan bumi yang di sana. Wong itu tidak tradisi kita kok. Gitu. Makanya saya kadang-kadang ya berani mau dikasih tentang doa ya. Orang Jawa memakai doa bahasa luar. Aku tak pakai bahasaku sendiri. Coba mana nanti yang akan cepat terkabul. Gitu. Karena saya meminta berkah dari bumi yang kita injak setiap hari, bumi yang mengeluarkan padi setiap ditanam dan saya makan, bumi yang mengeluarkan air yang setiap saat saya minum, dan bumi di mana kita mau buang air kecil, buang air besar juga akan menempel di sini. Jadi mau nggak mau ya bumi yang ada di sini ini yang kita harus hormati. Gitu. Dan harus kita minta berkahnya atau energi positif atau gravitasinya bumi di Jawa yang kita tempati. Tapi kita seorang Jawa kalau pindah di negara lain ya kita harus mengikuti budaya orang lain. Nggak boleh kita melulu pakai bahasa Jawa, jangan. Ya kecelek tadi akhirnya. Nanti di mana kita berpijak maka hormatilah bumi yang kita injak itu tadi. Maka bumi itu akan mengeluarkan berkahnya, mengeluarkan energi positif, dan gravitasi bumi itu tidak akan jauh-jauh dengan kita. Maka apa yang kita doakan, apa yang kita inginkan, saya bukannya insya Allah lagi, tapi pasti doa itu akan terijabah. Dan pasti dan tidaknya tergantung cara kita berpikir. Kalau kita yakin, ya apa yang kita angan-angan, yang kita pikirkan, ya itulah hasilnya. Tapi kalau kita membaca, walaupun doa itu ditulis 100 lembar, kalau hanya lesan ini yang ngocros dengan kepandaian kita membaca tulisan itu, segini aja lah saya nggak yakin kalau doa itu akan terkabul. Makanya tetap kita harus memakai bahasa-bahasa kita sendiri yang mudah kita pahami dan mudah kita ucapkan, dan kita tidak bingung dengan doa itu.